Yang capek. Jadi bermula dari kecil. Setiap anak kecil kan pasti punya mimpi. Mimpi anak cowok pada umumnya pengen jadi pilot. Biasanya mostly anak kecil laki-laki gitu. Tapi buat aku omongan itu bukan basa-basi loh. Bukan anak kecil mau jadi pilot. Enggak, aku memang bener suka pesawat, suka dari kecil, memang dari kecil. Tapi pada saat itu sebenarnya nggak berani minta ke orang tua untuk masuk flying school karena ya tahu sendiri flying school harganya segitu untuk masuk ke sekolah penerbangan, dan itu bukan harga yang kecil. Jadi nggak pernah bilang, ya tak pendem aja. Awalnya sebelum kenal trek itu ini dulu apa namanya gantole gitu Mas. Dulu kan di tahun awal 90-an ya booming ya orang-orang gantole, pelatihan-pelatihan. Kebetulan awalnya kenapa saya bisa ketemu dengan dunia gantole, dunia dirgantara ini ya. Dulu saya kerja dengan namanya Pak Ervan Ibrahim tuh, penerbang gantole pertama di Indonesia yang katanya tuh waktu itu sebenarnya terbang yang tidak sengaja sekian detik, tapi betul-betul penerbang pertama di Indonesia untuk gantolenya. Kebetulan beliau itu punya klub namanya Klub Dale. Sementara saya kerja di percetakan beliau yang mensupport ada restorannya, tapi saya di divisi percetakannya. Setiap Senin sampai Jumat saya di percetakan. Terus nanti Sabtu Minggu membantu gantole gitu. Biasanya mereka latihan di puncak. Terus ada part yang patah atau leading edge, biasa telepon Tio ada leading edge patah, tolong buatkan mereknya apa ini, jenisnya kecapitan. Ada teman saya yang sudah senior saya yang sudah berkecimpung di terbang, yaitu cabur atau cabang olahraga gantole atau hang gliding. Nah, waktu itu saya masih kuliah, karena saya diajak namun belum punya biaya untuk kursus dengan gantole itu, saya tidak ikut di tahun itu, namun saya aktif menjadi ground crew. Tujuan untuk jadi pilot zaman dulu ada, tapi akhirnya udahlah untuk hobi aja lah. Lihat pemandangan dari atas kayaknya asik gitu, karena saya kan sering naik gunung. Jadi kalau lihat pemandangan dari atas kayaknya menarik gitu. Oke, terus saya waktu kenal Pak Gendon, diajak main para layang, udah oke lah saya main. Saya berdua istri saya itu waktu jadi siswa Pak Gendon. Masuk gimana? Tertarik untuk terbang itu utamanya terinspirasi dari kakek saya. Jadi dulu kakek saya itu adalah seorang penerbang angkatan udara. Saya pengen tahu sendiri seperti apa sih ketika saya terbang gitu. Jadi waktu sekitar SMA itu tahun 2009 kan saya kebetulan aktif di Pramuka SMA, dan saat itu ada pembukaan untuk rekrutmen Sekar Dirgantara, ya saya masuk sana. Jadi tahun 2011 saya lulus SMA. Saya sempat kuliah di Telkom jurusan Teknik Fisika karena saya anggap itu yang paling dekat dengan penerbangan. Sempat merasa nggak cocok, akhirnya 2012 saya daftar ke STP Curug. STP Curug mulai pendidikan sekitar 2013.
sampai suatu saat ditawarin sama bapak untuk nyobain yang namanya paralayang. Paralayang dulu, bener-bener paralayang, diajarin grounding paralayang, terbang paralayang itu dari kelas, aku lupa, antara kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA itu udah terbang paralayang. Terbang udah kemana-mana, udah di Bogor sudah, di Bandung, di Bali sudah, di Malang sudah, di Danau Toba sudah, banyak tempat lah, banyak tempat sudah di ini. Terbang. Karena paralayang adalah di dalam cabang olahraga di suatu wadah FASI, jadi teman-teman FASI sebenarnya tidak hanya paralayang saja, ada yang microlight, ada yang terbang layang dan sebagainya. Jadi circle-nya tidak kecil, besar dan meluas. Lalu bapak saya berkecimpung di FASI microlight, yaitu terbang trek itu aku masih kelas 3 SMA. Bapak terbang ke trek, bapak tuh sebenarnya nari, ayo terbang trek nih seru nih, terbang pakai mesin nih kayak gini. Aku masih seneng di paralayang ya Pak, aku masih menikmati paralayang, mau ngapain? Sampai lulus SMA aku terbang paralayang aktif, sampai lulus SMA terbanglah trek, tepatnya tahun 2010. Sebenarnya ada di dalam klub itu pun ada fixed wing dan trek, tapi somehow ini benda asing. Karena aku tipe orang yang suka exploring. Wah, ini benda asing, aku nggak pernah lihat kayak gini. Kayaknya ini seru nih. Nah, kita terbanglah trek. Terbang trek itu training pertama tahun 2010 Agustus di Wirasaba. Sama itu pada saat itu sama empunya trek pada zaman itu namanya Pak De Agung. Dari situ mungkin bapak melihat potensi saya sebagai penerbang kok berbakat atau apalah, somehow impian saya yang saya pendem nggak berani bilang itu malah ditawarin sama bapak. Kalau orang Jawa bilang, "Kowe gelem ra sekolah penerbangan?" Loh, ini pertanyaan macam apa? Nggak perlu dijawab ini. Ya mau lah, udah aku cari sekolah. Akhirnya dipilihlah sekolah di salah satu sekolah di Filipina, di Subic namanya. Saya berangkat 2011 Maret, itu setelah tsunami Jepang. Selesai dari sana 2013. Jadi nerbangin trek sudah punya modal, pertama penerbang paralayang udah punya modal terbang paralayang, terbangin trek sudah punya modal terbang sebagai penerbang trek bermesin, jadi radio teleponi sudah bisa. Maksudnya punya modal lah, berangkat ke flying school itu nggak bener-bener nol besar gitu, nggak. Berarti dalam arti katanya saya sudah terbang fixed wing saat saya masuk flying school. Sampai akhirnya lulus 2013. Sampai saat ini masih terbang trek dan fixed wing. Background saya sekolah atau kuliah di Fakultas Olahraga. Jadi erat hubungannya dengan olahraga fisik. Kemudian dengan terbang ini saya saya kira tidak punya cita-cita menjadi pilot atau apa, tapi basically adalah olahraga yang tantangan. Karena aktivitas saya dari Mapala, aktivitas di gunung, tebing, kemudian arung jeram dan sebagainya itu selama saya kuliah atau bergabung dengan Mapala. Nah, setelah dengan beberapa aktivitas outdoor, saya ada prestasi juga di kegiatan outdoor, di adventure. Kemudian ada teman saya yang sudah senior saya yang sudah berkecimpung di terbang, yaitu cabur atau cabang olahraga gantole atau hang gliding. Nah, waktu itu saya masih kuliah, karena saya diajak namun belum punya biaya untuk kursus dengan gantole itu, saya tidak ikut di tahun itu. Namun saya aktif menjadi ground crew. Nah, dengan ground crew itu ada beberapa kelebihan yang saya dapatkan, yaitu saya senang dengan kegiatan tersebut. Saya tidak memperhatikan wah saya ini menjadi hanya ground crew dan sebagainya, tidak. Tapi dari situ saya bisa mengambil pelajaran untuk memasang batten atau mempersiapkan sebuah gantole, merakit, melepas dan sebagainya itu. Jadi saya di luar kepala, sehingga nanti itu akan memberikan keuntungan saat saya sudah mulai terbang. Saya sudah familiar dengan alat khusus tersebut, sehingga saya tinggal menerima ilmu bagaimana terbang. Nah, itu saya berawal dari gantole.
tahun 96 juga masih Pak Irfan tuh dan teman-teman membeli pesawat merek Airborne. Saya ingat betul, Airborne, sayapnya jenis Wizard baru Wizard 1, mesin masih 503, 50 horsepower. Nah, di situ saya mulai diperbantukan setiap Sabtu Minggu aktif saya ke Lido. Karena kan base-nya dulu di Lido tuh, Daleto. Rasanya lebih tertarik dengan dunia Dirgantara gitu. Pada saat lihat, wah ini kelihatannya menarik gitu. Langsung tertarik begitu lihat. Rasanya senang sekali gitu, senang sekali. Cuman suruh nyuci aja tuh, wah bangganya luar biasa Solo. Saya ini udah penerbang. Padahal dulu cuman habis latihan nyuci gitu kan, ngecek itu senangnya luar biasa. Ini itulah awal ketertarikan saya di terutama track ya, karena dulu nggak terbayang ada fixed wing atau apa-apanya, terbayang kan oleh track, oleh track seperti itu. Nah, awal dari situlah, lama-lama saya berpikir malah justru pekerjaan utama saya yang tadinya percetakan ini udah nggak menarik lagi gitu. Akhirnya nggak menarik lagi, akhirnya saya lebih ke fokus ke track ini, track dan gantole. Mempelajari mesinnya juga dari teman-teman yang lebih senior, ada Pak Yanto dari Pondok Cabe dulu, dan juga baca-baca buku. Demikian juga dari sistem sayapnya, sistem bodinya, bagaimana cara bekerjanya itu lebih baca sama input-input dari teman. Dari background tidak ada sama sekali pendidikan saya itu dunia dirgantara. Mimpi aja dulu kecil tidak pernah, ibaratnya seperti itu. Awalnya kenal Dr. Oki. Dr. Oki bilang mau kegiatan luar. Saya bilang hobi naik gunung nggak? Nggak. Terus saya ada hobi satu lagi, terbang. Terbangnya para layang di puncak. Oh boleh. Terus Dr. Oki kira-kira sebulan setelah ditandem ketemu saya. Ada nggak terbang yang pakai mesin tapi nyaman gitu? Saya bawa ke Lido. Ketemu teman-teman lah kayak si almarhum Gerhard gitu kan. Terus ya kayak si Roy, terus mungkin Pak Tio, tandem, rasa nyaman. Terus gimana ceritanya saya juga nggak tahu, dia bawa Pak Darmo, almarhum Darmo itu kan, almarhum Pak Darmo, sehingga mereka belilah dua trek ini kan di Bandung. Nah waktu dia beli dia mau ajak saya. Sempat beberapa kali juga main ke Pusdirga. Lalu setelah lulus pun di sini juga semakin mengenal dengan dunia general aviation gitu. Dan walaupun sampai sekarang masih belum dapat kesempatan untuk berkarya di airline, tapi dengan kesempatan yang ada, saat ini puji Tuhan saya sedang belajar untuk terbang trike. Sudah solo tanggal 13 November 2021 kemarin. Tenaga untuk dulu ya kru lah ya, katakan kru itu masih sedikit gitu. Jadi saya melihat juga peluang saya bisa belajar di sini, bisa hobi saya bisa menghasilkan, saya juga bisa terbang juga gitu. Itu yang jadi basic pikiran saya, kenapa saya menerjunkan berani 100% loh, saya udah betul-betul udah yang ini percetakan off sama sekali sudah. Tapi memang waktu itu ya kerja, dibilang kerja tapi bukan statusnya bukan karyawan, karena passion saya jadi langsung ya jatuh cinta itu. Jadi saya ya udahlah pokoknya ini kan saya menyenangkan kayak gitu intinya. Jadi memang ada harapan dapat income, tapi
seiring dengan saya melakukan yang karena passion, yaitu income juga akan ikut juga gitu. Di dalam waktu itu saya jadi kru yang mempelajari mesinnya, mempelajari sayapnya dan segala macam yang keterkaitannya dengan track ya. Karena dulu adanya track aja gitu di Lido itu. 2005 saya terbang gantole dari Jawa Tengah dan berlatih. Akhirnya saya berprestasi, beberapa medali saya dapatkan, termasuk saya ikut PON dari Prapon, kemudian PON 2 kali untuk memperkuat tim Jawa Tengah. Gitu. Jadi setelah Jawa Tengah, kemudian 2011 saya hijrah dengan keluarga, hijrah ke Jakarta, tentunya lebih memperdalam untuk terbang di bidang gantole bermesin atau trike, semacam itu. Kurang lebih bulan Juli ya 2021, kurang lebih saya baru 10 jam dengan Pak Tio. Terbang pertama saya nggak hang, terbang kedua itu yang saya hang. Saya juga bilang instruktur saya Pak Tio, tadi itu saya hang, benar-benar hang, saya nggak tahu pesawat mau kemana. Ternyata trike ini bermotor begitu kita take off dan dia terdorong dengan baling-baling akan ke kiri gitu loh, jadi kita harus counter. Terus waktu saya minggu depannya take off lagi, sebenarnya takut, benar saya rasa takut. Tapi Pak Tio udah ngomong gitu, jadi saya tahu nih, begitu dia take off dia akan bawa kita ke kiri, jadi saya counter ke kanan gitu kan, imbangin ke kanan dan dia akan stabil. Pertama terbang itu 2016 di Curug. Mungkin yang paling saya nikmati adalah waktu peralihan atau airborne, peralihan dari take off roll sampai ke nose up-nya itu. Jadi kalau misalnya pas lagi take off roll kan rasanya makin kencang, getarannya makin berasa. Tapi begitu rotate, naik, seakan-akan itu kayak ninggalin beban di belakang semua gitu. Jadi itu yang paling saya nikmatin sih. Mau baik terbang fixed wing ataupun tracking. Saya waktu itu belajar sekitar, karena tidak tiap hari, saya 2 bulan 9 jam terbang. Dengan menggunakan latihannya pakai pesawat Cosmos, sayapnya Zoom 19, jadi besar sekali sayapnya tuh. Tiap orang berbeda-beda, namun saya dulu kurang lebih 5 jam sudah bisa dengan terbang, menyesuaikan dengan terbang trike. Memutuskan sih nggak lama ya, begitu saya mendapatkan kesempatan di training. Nah, yang ini juga tidak kalah penting, sangat berjasa dengan hidup saya untuk bisa terbang, Pak Roy Sadewo, Master Suhu ya, sekalipun panutan saya di terbang ya. Beliau kan penerbang gantole yang sangat pengalaman, trike juga pengalaman. Beliaulah yang melatih saya dengan hanya secangkir kopi biayanya setiap pagi, setiap datang kopi. Itu luar biasa, saya sangat berterima kasih dengan Pak Roy Sadewo. Saya beralih dari gantole kemudian ke gantole yang bermesin atau trike ini. Trike mulai di 2010. Di 2010 kemudian perjalanannya adalah saya pernah menjadi pelatih dari Kementerian Kehutanan. Waktu itu ada pengadaan 15 unit pesawat trike untuk kehutanan. Kemudian saya menjadi salah satu pelatih untuk pilot-pilot Kementerian Kehutanan, dan tentunya juga individu-individu yang secara sendiri-sendiri belajar trike. Sampai hari ini kurang lebih saya di 3.100-an jam terbang.
Kalau perbedaan sangat signifikan. Kalau saya menganalogikannya adalah kalau fixed-wing itu bawa mobil, trike itu bawa motornya. Jadi ya cukup berbeda gitu dengan yang biasanya belok kanan itu kontrol kalemnya kita belokkan ke kanan. Kalau ini mau belok kanan, handlebarnya ini yang kita buang ke kiri. Jadi dengan kebalikan itu cukup memberi feeling yang sangat berbeda. Menjadi kendala mungkin di awal-awal ya, tapi setelah punya cukup jam yang bertambah di track ya itu jadi lebih dinikmati sih karena sudah terbiasa itu ya. Jadi pilot track tantangannya karena konversi dari benda terbang yang tidak bermesin sekarang jadi bermesin. Tantangannya adalah kita ketambahan beban yang harus dipikir yaitu engine. Di paralel kita nggak mikir, yang kita pikir full angin. Di track lain cerita, angin bukan sebuah hambatan karena kita bisa lawan dengan engine. Nah pada itu dipikir engine, mulai belajar mengatur oil temp, oil pressure, CHT, EGT, mulai mempelajari. Itulah yang sebenarnya agak dibilang kaget, enggak, cuma harus adaptasi aja untuk terbang dengan pesawat bermesin. Sebetulnya antara trike dan gantole itu sama persis. Ya, banyak yang tidak tahu itu beda. Namun perlu digarisbawahi bahwa gantole dan trike atau gantole yang bermesin itu secara basic adalah sama. Sama ini pengendalian baik pitch, roll ataupun belokan manuver dan sebagainya itu sama persis dengan gantole bermesin ataupun gantole yang tidak bermesin. Hanya bedanya ke trike itu diberikan mesin, kemudian ada baling-baling sebagai tenaga pendorong. Tapi manuver dan sebagainya itu basically sama persis dengan gantole, semacam itu. Tantangannya ya kita hanya menyesuaikan kebiasaan atau adaptasi yang biasanya itu landing gantole ya, landing dengan kaki sebagai landing gear, tapi dengan track ini landing sudah dengan roda 3, sehingga hanya menyesuaikan aja bagaimana kita harus mempersiapkan pendaratan itu roda belakang dahulu. Namun tetap kembali lagi ke skill bahwa untuk mendaratkan roda yang belakang dulu itu sama, mulai dari speed, slow down, mengurangin, kemudian nanti hasilnya skimming. Nah dari skimming itu nanti kita tinggal dorong atau flare untuk menempatkan roda belakang. Touch dahulu, seperti itu aja. Karena manuver-manuver sama, tarik, geser, ini speed. Semacam itu sama dengan gantole. Kebetulan kalau Pak Roy Sadewa kan kalau ngelatih tuh selalu dalam kondisi thermal ya. Biasa kami start latihan jam 10. Nah, kenapa begitu Pak Roy ini? Jadi bertujuan arahnya saya untuk terbang dulu waktu itu untuk towing gantole. Jadi biar tough. Nah, tantangannya ya angin turbulen lah, thermal. Saya dengan menggunakan celana pendek, kaos saja nih keringetin keluar. Itu karena saking kaku dan tegangnya. Tantangannya ya banyak sih, karena ketidaktahuan saya suruh lurus saja terbang kayak ular siksak itu. Di dalam aturan penerbangan VFR itu tidak boleh masuk ke dalam awan. Nah, pernah kita kita membawa siswa, kita terbang cross country dari Poso, Bandara Poso ke Bandara Mutiara di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, dalam perjalanan itu ternyata kita menemukan atau bertemu dengan situasi cuaca yang tidak baik. Ternyata di situ ada awan. Awan itu di dalam meteorologi itu udah broken lah. Artinya awan itu tebal sekali. Nah, saat kita terjebak di situ,
kita harus bisa mengarahkan pesawat tersebut supaya tetap aman, ketinggian aman, supaya tidak ada gunung yang di hadapan kita dan sebagainya itu. Namun di situ karena kita sudah dibekali dengan ilmu terbang ataupun navigasi dengan berbekal kompas, nah kita akhirnya bisa keluar dari dalam awan tersebut untuk meskipun kembali tidak menuju ke tujuan, kita berhasil selamat. Itu yang penting, artinya penerbang hebat itu penerbang yang bisa happy kembali saat sudah selesai setelah melakukan aktivitas terbang. Meskipun misi tidak komplit, tetapi kita selamat, itulah yang berhasil. Berhasil dalam artian kita masih tetap selamat, bisa happy kembali. Misi yang tidak berhasil bisa dilanjutkan lain waktu. Itu kenapa? Karena mengukur kepada kemampuan kita kembali ke airmanship, bahwa kalau tidak bisa ditempuh jangan dipaksa. Contohnya begitu. Sehingga waktu contohnya itu saya terbang yang menuju ke Bandara Mutiara di Palu, transmitter saya, radio saya sudah tidak bisa komunikasi dengan ATC, pandangan saya terbatas karena saya di dalam awan, sehingga saya menganggap buta tuli. Kalau saya masuk ke daerahnya Bandara Mutiara Palu, saya akan berbahaya karena saya tidak mendengar ada traffic apapun, sehingga itu akan membahayakan diri saya dan penerbang yang lain. Oleh karena itu, saya putuskan untuk balik kanan, dan saya landing mendarat di tempat pendaratan darurat. Artinya pendaratan darurat itu alternate aerodrome yang bisa saya daratkan. Sehingga dari dalam penerbangan, dalam perencanaan penerbangan itu ada tujuan kita mendarat ke mana, tapi ada alternatif tempat yang bisa didaratkan apabila emergensi semacam itu. Sehingga ya penyambutan apapun yang dilangsungkan di sana, tetapi kalau cuaca tidak bisa kita tembus, tidak memungkinkan, ya jangan dipaksa. Lebih baik kita kembali. Itu kembali ke jiwa airmanship. Jadi tidak memaksakan kehendak dengan membahayakan diri ataupun orang lain. Saya yang membekas sampai saat ini, saya pernah terbang pakai trek terjauh itu dari Jogja sampai Malang ke arah timur ya. Itu Jogja Malang itu jauh, dan itu sebuah experience yang luar biasa sebenarnya. Sebenarnya experience-nya itu pas pulangnya sih, pulang dari Malang itu kita terbang pakai trek di ketinggian 8.600 feet. Kenapa kita naik setinggi itu? Karena pada itu kita kena tailwind 30 knot. Itu rasanya kayak disuruh pulang sama angin Jawa Timur. Karena 30 knot dengan airspeed kita 60 knot, berarti kita ground speed kita di 90. Dan itu dunia terasa cepat. Itu membekas banget sih. Dan kita terbang 8.600 tuh dinginnya nggak karu-karuan. Dimana kan kita ada ilmu adiabatic lapse rate. Setiap kenaikan 1000 feet maka suhu turun 2 derajat Celcius. Bayangin di 8.600 dinginnya kayak gitu tuh. Dengan track, dengan kokpit terbuka. Seperti itu. Pengalaman buruknya saya pernah mengalami engine fail. Membekas tapi buat pelajaran. Jangan jadikan sebuah trauma lah. Seperti itu. Kalau pengalaman baiknya banyak sekali. Dan tentunya saya dulu dilibatkan juga dalam kegiatan yang waktu itu Pak Saleh Sudrajat 2008 ya, terbang Sabang Merauke. Artinya saya dengan tidak bermodal bisa tahu wilayah dari Sabang sampai Merauke. Tahu wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan olahraga skala nasional PON, biasanya jadi penarik PON. Terus dilibatkan juga dalam penarikan banner atau ada kegiatan TNI AU, kemana kita suka dilibatkan juga. Hal yang kurang itu, hal menariknya banyak sekali sebenarnya. Menyenangkan, hampir menyenangkan semua. Di dunia terbang ini menyenangkan semua menurut saya ya. Nah, hal yang tidak menyenangkan, pernah kami berencana ke Jogja. Waktu itu angin timur memang, dan kecepatan sekitar 30 mil. Kami memaksakan, saya dengan Pak Jerry dari base aviation dari Bogor, begitu sampai Cidaun, ground speed kita hanya
sekitar ground speed 30 kalau tidak salah, 30 mil. Tapi airspeed-nya tinggi sekali gitu kan. Artinya kita kena headwind 30. Nah, waktu saya landing darurat saya memutuskan landing ke Pamengpeuk. Saya berusaha 2 kali landing. Ternyata arah angin yang saya perkirakan salah. Angin rupanya dari darat. Saya approach-nya dari darat, saya kebuang. Nah, begitu percobaan kedua, pas langsung force landing dari touchdown pas hari Jumat waktu itu sampai sore maghrib kita nggak bisa meninggalkan pesawat karena angin gusty sampai 40 mil. Nah udah kita tungguin di pesawat tuh kita nggak bisa. Itu sampai sekarang ya hal-hal yang menurut saya menakutkan gitu. Kena headwind 30 mil perjalanan ke Jogja. Pengalaman menarik ya, yang biasanya terbangnya dengan kokpit yang tertutup, ini ya beneran kayak pindah dari mobil ke motor. Jadi pas di atas 500 feet, ini yang biasanya turunin kaki ada napak, kok ini nggak ada. Terus yang bisa bener-bener langsung lihat ke bawah langsung. Terus kalau misalnya waktu di Curug dulu, waktu belajar landing awal-awal, instrukturnya bilang landing itu kayak naruh pantat. Nah kalau di sini rasanya kayak naruh pantat beneran, bukan analogi lagi kayaknya. Ya gitu sih yang paling berasa. Saya dua-duanya. Para layang, asiknya tuh menguji kesabaran waktu kita nyari termal, nyari ketinggian buat tinggi. Tapi setelah saya terbang track, saya terbang para layang, nyari termal kok kayaknya lama, tingginya lama gitu. Harus sabar kan, jadi lama gitu, lihat ground speed, lihat di bawah. Lama gitu, lihat ground speed lagi kok nggak tinggi-tinggi. Kalau bermesin kan langsung tinggi kan, jadi kita nggak usah cari termal lagi kan. Kalau dibilang nggak ada rasa takut, salah. Saya udah terbang 11 tahun dari track ya, dari paralel yang kita hitung dari pesawat bermesin, saya terbang 11 tahun. Semua pilot menurut saya harus membawa rasa takut. Karena dengan rasa takut berarti kita ada awareness untuk berhati-hati. Ibarat kalau mau di contoh kasarnya, ibarat anak SMP naik motor sama anak kuliahan naik motor, kira-kira lebih petakilan mana? Potensi mereka petakilan yang mana? Pasti anak SMP akan, karena dia experience-nya masih rendah. Dia belum pernah mengalami sebuah insiden maupun accident. Insiden dan accident adalah pembelajaran buat kita sebenarnya, karena itu yang membawa kita rasa takut. Tapi rasa takut yang harus dilawan, bukan rasa takut terus yang menjadi barrier buat kita nggak terbang. Itu yang saya hindari. Jadi terbang itu harus bawa rasa takut intinya gitu, karena jadi awareness buat kita, biar lebih hati-hati, lebih follow prosedur. Rasa takut tentunya ada. Saya juga sebenarnya takut ketinggian, artinya begini, pada saat saya naik genteng atau naik pohon, saya mungkin keringet dingin karena saya tidak yakin dengan apa yang saya ini. Nah, untuk meyakinkan diri saya sebelum saya terbang, saya harus yakin barang atau pesawat yang saya terbang ini aman. Kalau saya tidak yakin aman, saya pasti takut. Nah, kenapa saya tidak takut? Karena saya yakin bahwa barang atau pesawat yang saya terbang itu aman gitu, Pak. Jadi kuncinya adalah harus yakin bahwa barang yang kita terbangkan ini aman itu, supaya tidak takut. Kalau sampai naik pohon takut, karena saya tidak yakin ini pohon kuat nggak untuk menyangga saya, seperti itu. Jadi saya menguatkan hati saya atau meyakinkan bahwa pesawat yang saya pakai aman. Artinya sebelum saya terbang pun saya akan lakukan cek, brake light check.
Rasa takut pasti ada, karena bagi saya dengan rasa takut itu kita lebih awareness-nya lebih tinggi, supaya kita lebih hati-hati. Untuk mengatasi rasa takut ya seperti apa? Ya kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu dari segi diri kita sendiri, tidur cukup, istirahat cukup, kemudian kita tidak sedang dalam masalah yang berpengaruh terhadap situasi psikologis kita. Selain itu, untuk membuat rasa nyaman dan aman, kita mempersiapkan pesawat kita sebaik-baik mungkin. Ya, pengecekan dilakukan, kemudian pre-flight juga dilakukan, sehingga kita akan terbang dengan nyaman. Termasuk juga perencanaan terbang. Perencanaan terbang itu fuelnya bagaimana, nanti jalur terbangnya bagaimana, frekuensi atau stasiun-stasiun yang dihubungi itu berapa frekuensi, kita sudah terdata semua sehingga kita terbang enak. Saya sih tidak terpikir sampai ke situ. Di samping umur juga pengalaman sampai ke situ kurang ya. Syarat-syaratnya kurang lah. Saya udah menikmati dengan license spot juga sudah, menurut saya sudah cukup, sudah berkah yang luar biasa gitu. Karena memang dasarnya saya tidak tahu apa-apa, udah bisa terbang, udah saya mensyukuri sekali gitu. Untuk saya tidak ada target untuk kepengen jadi komersil. Terbang apa saja kemungkinan saya tertarik ini karena kebetulan lingkungan saya Tuhan mempertemukan saya dengan dunia gantole. Siapa tahu pada saat itu saya ketemu dengan para layang ataupun dengan yang terbang fixed wing, mungkin saya akan berkecimpung di situ. Cuma karena saat itu yang ada kesempatan hanya gantole, ya di depan saya gantole, oke lah, yang penting happy, adventure. Bagi saya sebetulnya itu hal yang menarik untuk bisa multi skill. Namun bagi saya pribadi, saya fokus ke track saja, lebih dimatangkan atau mungkin spesialnya di track, saya tidak mengambil spesial yang lain gitu. Sehingga saya akan matangkan dengan track saja gitu. Dengan kondisi sekarang ya, selama saya buat track ya juga badan saya di sini tapi mata saya tetap ngeliat ke depan gitu, meskipun nantinya ngeliat ke depan pengen tetap bawa pesawat besar gitu, pesawat komersil, jadi sebagai kehidupan nantinya gitu. Untuk terbang dengan track ini berawal memang dari hobi. Nah, saya mengambil profesional. Profesional itu artinya memang saya menempatkan diri untuk spesialis atau lebih profesional untuk menangani penerbangan track. Nggak bisa nemuin kata yang tepat untuk mengartikan. Kalau aku cuma bilang I love to flying, aku cinta terbang, itu masih belum mengartikan seberapa berartinya aku nggak nemuin kata yang tepat gitu loh. Karena aku merasa kalau orang Jawa bilang uripku ki ning dhuwur ya, hidupku tuh di atas, istilahnya seperti itulah. Flying is something else lah, nggak bisa diartikan buat aku lah ya. Bagi saya terbang ini kegiatan selain menyehatkan raga ya, jiwa dan raga ya, juga memang bisa menghasilkan ya untuk hidup keluarga gitu ya. Sangat berarti. Kadang pada saat saya sakit, ada terpikir coba saya itu memikirkan, aduh saya bisa terbang lagi nggak? Seperti itu, sampai saat gitu, saya masih bisa terbang nggak? Jadi bukan mikir saya harus sehat dulu, mungkin salah pemikiran saya, tapi ya nggak tahu ya pemikiran saya,
ini nanti bisa terbang lagi nggak ya, kayak seperti itulah kadang refleks saya. Atau melihat tanah yang lebar sekali tuh, wah ini bisa buat take off landing. Sampai seperti itu kadang, saking gimana ya, dunia terbang ini bagi saya sudah selain hobi ya udah memang ya mengenakan gitu. Mendarah daging, bisa menghasilkan uang ya untuk hidup itu, maupun bisa tersalurkan hobi saya. Kebetulan banget, dan sampai sekarang jadi seperti udah kayak mengaliri darah saya. Seperti anak kecil punya mainan baru. Itu yang dari awal sampai sekarang itu nggak pernah berkurang dari saya, yang saya rasain. Terbang bagi saya merupakan hobi yang cukup berpengaruh. Artinya ya kalau kita lama nggak ketemu istri dan sebagainya, kepengen ketemu istri. Sama juga kalau kita lama nggak terbang, kangen untuk terbang. Seperti itu. Sehingga dengan hobi ini sudah seperti menjadi satu kesatuan, semacam senyawa yang mengalir di dalam darah kita, sehingga kalau senyawa tersebut itu tidak ada, kayaknya kita juga kurang hidup, kurang greget, atau pokoknya kurang sesuatu gitu. Nah, dengan lama tidak terbang, kemudian kangen terbang dan sebagainya itu, rasanya puas, rasanya marem gitu. Terbang jadi sangat berarti buat saya karena kan hobi, terus kalau terbang rasanya gimana gitu, enak, maksudnya menikmati dari atas dah, katakan kita sangat berarti itu menikmati ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dah, sambil terbang, sambil menikmati alam, sambil menikmati ciptaan yang Maha Kuasa gitu. Di atas melihat sudut bumi dari perspektif yang berbeda itu adalah salah satu bentuk mengagumi ciptaan Tuhan dari sudut yang berbeda, menurut saya. Yang lebih terasa adalah memanage waktu. Artinya kebiasaan saya dulu kalau di Mapala ya, di pecinta alam itu, ya saya lebih suka terbang, lebih suka untuk mendaki gunung sendiri, ke hutan yang sendiri. Artinya saya bebas melangkah. Namun dengan kebiasaan di trek atau dengan penerbangan ini, saya lebih bisa memanage waktu dalam artian begini. Terbang jam berapa, kemudian saya harus datang jam berapa untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu. Kemudian juga berpengaruh juga dalam kehidupan saya. Misalkan kita ada jam tertentu atau acara tertentu, yang penting ini saya bisa mempersiapkan beberapa waktu sebelumnya. Beberapa waktu sebelumnya itu supaya jangan terlambat di acara tersebut, di kegiatan tersebut. Jadi terbang itu adalah airmanship. Terbang itu nggak jauh dari kata airmanship. Airmanship itu adalah attitude kita, sifat kita, kehidupan saya itu airmanship. Habit itu termasuk dari salah satu airmanship. Nah, saat kenal terbang, kita jadi lebih plan ahead dalam kondisi apapun. Kita terbang, saat kita terbang, kita tuh harus berpikir lebih cepat dari pesawat kita. Artinya kalau kita di downwind, kita udah harus mikir di base kita mau ngapain. Kita di base, berarti kan otak kita ini udah di depan meskipun pesawat di situ. Dan itu tidak hanya terjadi saat kita di pesawat. Itu yang berpengaruh pada aku ya. Contoh, naik mobil di tol. Itu pintu tol masih di depan 1 kilo ada tulisannya. Aku udah pegang kartu tol. Hal yang sesepele itu. Jadi think ahead itu udah terbiasa. Berpengaruhnya seperti itu. Kita jadi lebih, buat aku ya, tidak bisa menyamaratakan ke semua orang. Tapi buat aku jadi hidupku lebih terplan karena terbiasa hidup secara prosedur lah. Efek negatifnya adalah orang kan bilang, ada beberapa yang bilang, lu kaku banget sih. Karena kita terlalu prosedural. Seperti itu. Ya berpengaruh sekali.
Sebagai contoh, saya berhenti merokok tahun 2014 sampai sekarang totali saya berhenti merokok. Terus kedua, saya ya untuk minuman keras tentunya hampir tidak pernah. Pola tidur juga jam 8 jam 9 sudah tidur karena jamnya sebelum subuh saya sudah itu jadi secara alami membentuk karakter dengan tidak dipaksakan seperti itu. Terus terhadap pesawat pun demikian juga. Setiap melihat pesawat rasanya pengen ngecek seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi kehidupan saya. Ya kan memang dasarnya dulu saya itu berangkatnya jadi kru ya. Kru itu dulu dipaksa untuk bisa mesin lah, sayap lah, membuka tutup sayap. Saya itu sampai apal posisi apa di mana saya sampai apal. Mesin 503-582 saya juga hampir ya katakanlah posisi baut mana-mana tahu bentuknya gitu. Nah, saya juga melakukan perawatan mesin pesawat ringan, terutama mesin Rotex sebagai ya bisa dikatakan mekanik tergantung kondisi nih, bisa juga asisten kayak gitu. Jadi memang awalnya saya di terbang ini karena ketertarikan dengan tekniknya itu. Makanya saya pelajarin mesinnya semuanya seperti itu. Sampai cara membuka sayap, menutup sayap. Betul-betul saya pelajarin secara detail. Mesinnya juga demikian. Dari lebih ke otodidak dulu karena kita nggak ada kursus kan dulu ya. Hanya baca buku dari teman yang lebih senior seperti itu. Kalau ngomong eksiden atau insiden, pasti semua orang tahu lah. Beberapa orang yang kenal aku pasti tahu aku pernah mengalami eksiden besar maupun kecil, insiden besar, dan itu tidak menghentikan saya untuk terbang. Kembali lagi, saya rasa takut harus orang Jawa bilang diopeni, bukan dihindari, enggak. Jadi kalau alasan terbang untuk berhenti terbang adalah eksiden bukan. Mungkin alasan yang paling tepat untuk berhenti terbang mungkin cuma satu. Cuma ada satu orang yang bisa bilang saya untuk berhenti itu mungkin ibu. Istriku, aku jadi gini. Aku bilang ke istriku dulu zaman pacaran nih, Aku sehari setelah pacaran aku bilang ke istriku, aku penerbang loh. Hidupku di atas. Resikoku gini-gini, kau siap nggak? Nek kau siap, ngomong aja nggak apa-apa. Aku cari yang lain yang siap. Itu sehari setelah pacaran. Dia baru bisa jawab seminggu ke depannya. Dia bilang siap. Ya, kalau udah siap, konsekuensinya kamu nggak bisa berhenti aku terbang. Seberapapun menjengkelkannya aku saat aku terbang, kamu nggak bisa berhenti. Itu udah tak ultimatum. Jadi pada saat ada insiden dan dia tahu, dia nggak ada ucapan oh kita udah deal di depan. Tapi beda kalau ibu. Ya kembali lagi. Alhamdulillahnya kok ibuku support sekali walaupun aku mengalami beberapa insiden. Ibuku nggak pernah katanya udah nih berhenti terbang aja. Alhamdulillah nggak. Jadi aku bisa. Mungkin itu salah satu faktor utama yang bisa menyebabkan berhenti terbang. Di luar alasan medis. Kembali lagi kan seorang pilot kan harus dalam kondisi medis yang prima dan fit.